Bab 5 Mengadopsi. Saat ini, orang-orang di dalam aula sedang mendiskusikan sesuatu. Tau muda yang memimpin Sao Danon dan Baye dengan hormat mengatakan, Guru dan Shishu, catatan 1, murid Dubaku, sesuai dengan pesanan Anda, telah membawa 2. Tiba-tiba kata-katanya terganggu oleh suara teriakan muram yang bergema dari aula. Hantu, hantu, hantu. Dubaku terkejut, tetapi pemberitahuan Sao Danon dan Baye bahkan lebih jadi. Meskipun bunyi itu rusak dan jelek, itu sangat familiar bagi mereka. Sao Danon tidak terlalu peduli untuk menjaga ketenangan, bergegas ke aula dan berteriak, Paman Bozo, apakah itu kamu? Ditandai oleh ketidaksabarannya, suaranya mengandung sedikit kecemasan dan kesedihan. Orang-orang melihatnya di mata mereka, kesedihan yang timbul dari hati mereka. Di sudut, di belakang kerumunan orang, seorang pria paruh baya mengenakan pakaian penebang kayu, kedua tangannya mencengkeram erat untuk menutupi kepalanya, meringkuk di sudut, gemetar. Suara, hantu, hantu, keluar dari celah di antara kedua tangannya. Sao Danon dan Baye, yang baru saja masuk, segera mengenali bahwa orang itu adalah penebang kayu dari Grass Temple Village. Nama belakang Wang, anak kedua dari keluarga, catatan 2, seorang yang baik hati dengan senyuman di wajahnya sepanjang waktu, selalu memperlakukan anak-anak dengan sangat baik. Selain memotong kayu bakar di gunung, dia juga kembali dengan buah-buahan dan membagikannya dengan semua anak-anak. Sao Danon bergegas ke Paman Bozo tanpa berpikir, meraih bahunya dan berteriak dengan keras, Paman Bozo, apa yang terjadi? Kenapa penduduk desa semua mati? Ibuku dan ayahku, apa yang terjadi pada mereka? Katakan sesuatu. Paman Bozo mendengar Sao Danon mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali. Sepertinya telah menyentuh dia pada tingkat tertentu. Dia berhenti mengatakan, hantu, hantu. Kemudian, perlahan, menatap Sao Danon. Semua orang di aula menjadi pendiam, bahkan beberapa orang yang duduk tidak bisa membantu tetapi berdiri. Semua mata beralih ke Sao Danon. Mata Paman Bozo bersinar merah, dipenuhi rasa takut. Dia menatap Sao Danon untuk waktu yang lama tetapi tidak berkata apa-apa, mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang berjuang untuk mengingat sesuatu. Pada saat ini Jadeon tidak bisa membantu tetapi melangkah maju. Saat dia hendak berbicara dia diam-diam ditarik kembali oleh orang di sampingnya. Sao Danon menyaksikan kurangnya respon Paman Bozo. Dia melihat Paman Bozo menatapnya tanpa kehidupan. Sao Danon tidak sabar lagi dan lagi berteriak. Paman Bozo, apa yang terjadi padamu? Tanpa diduga ketika Paman Bozo mendengar teriakannya yang keras, tubuhnya mulai bergetar, rasa takut menyebar di wajahnya lagi. Dia berguling ke sudut lain, meringkuk dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Mulutnya terus merintih. Hantu, hantu, hantu. Menghela nafas tiba-tiba keluar dari mana-mana di aula, orang-orang Jadeon kecewa, mereka yang berdiri belum kembali duduk. Sao Danon berusaha untuk bertanya lagi tetapi ditangkap oleh Baye. Sao Danon, bingung, melihat ke belakang. Mata Baye penuh dengan air mata, dengan sedih menjawab, tidak ada gunanya, dia sudah gila. Sao Danon kaget, tidak mengatakan apapun. Baye adalah 1 tahun lebih tua darinya, lebih teliti dalam pikirannya, dia melihat semua orang di aula dan mencatat semua dari mereka mengenakan pakaian Jadeon, baik pria maupun wanita. Kebanyakan orang di aula memiliki senjata dengan mereka, mayoritas adalah pedang panjang. 6 orang yang duduk di kursi tampak lebih superior daripada yang lain, terutama yang duduk di tengah mengenakan jubah hijau gelap, kepala Jadeon, Master Doyle Shen. Baye menarik Sao Danon menarik 6 orang, berlutut di depan Doyle Shen, dia mulai mengetukkan kepalanya ke lantai. Bang, 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 bersujud untuk menghormati kepala fraksi. Doyle Shen memandang mereka dengan hati-hati, menghela nafas, berkata, anak malang, Anda bisa berdiri. Baye belum muncul, mengamati orang-orang yang abadi seperti ini, dengan sedih menjawab, Tuan, kami masih muda dan tidak tahu apa-apa tetapi tiba-tiba menimpa perubahan besar. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Anda para tetua kuat, tahu masa lalu dan masa depan, tolong bantu kami. Sao Danon tidak secerdas dia, jadi dia mengikutinya dan berkata, ya, tetua yang kekal, Anda harus membantu kami. Semua orang yang mendengarkan tidak bisa menahan senyum yang tersebar di wajah mereka. Sao Danon hanya anak bodoh, tetapi, kemudian, semua mata tertuju pada Baye. Baye berada di bawah perubahan besar pada usia muda, juga menghadapi orang-orang terkenal seperti Master Doyle Shen, tetapi ceramahnya tetap dalam urutan yang sempurna, terorganisir dengan baik, ketenangannya jauh lebih kuat daripada anak-anak biasa, dibandingkan dengan Sao Danon yang bodoh, yang bahkan berpikir Doyle Shen adalah dewa. Tragedi desa Grass Temple adalah sesuatu yang Jadeon tidak pernah tangani selama ribuan tahun. Hal-hal terjadi tepat di bawah mata Jadeon, seluruh faksi Jadeon terkejut. Doyle Shen terkejut dan marah ketika mendengar ini, dia segera meminta pertemuan dengan 6 kepala rumah lainnya. Sekarang, kecuali kepala, ketinggian bambu, Master Suiyu yang tidak hadir, 5 lainnya hadir di aula. Menjadi salah satu dari 7 kepala rumah di Jadeon, tentu saja berarti mereka adalah orang terkuat Jadeon, dan orang-orang terkuat Jadeon adalah, tentu saja, orang terkuat di dunia. Masing-masing pemimpin di sana memikirkan pemikiran yang sama di kepala mereka saat mereka mengintip di Baye, sepotong permata yang bagus. Master Doyle Shen tersenyum, berkata, saya tidak tahu masa depan atau masa lalu, tetapi Anda tinggal di dekat Gunung Jadeon, Jadeon tidak dapat mengabaikan ini. Namun, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda, saya harap Anda dapat menjawab. Baye mengangguk, ya, murid akan menjawab dengan semua pengetahuan yang saya miliki. Guru, tolong tanyakan. Master Doyle Shen menganggukkan kepalanya dan berkata, bagaimana Anda lolos dari tragedi ini tanpa cedera? Baye tertegun sejenak, berkata, membalas pertanyaan Tuan, saya ingat tadi malam saya di rumah di tempat tidur sedang tidur. Namun, ketika saya bangun pagi ini saya menemukan diri saya tidur di bawah pohon pinus di sebelah Xiaofan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Xiaofan membangunkan saya, kami kembali ke desa, lalu kami melihat adegan itu, dan pingsan. Alis Master Doyle Shen mengerut, dia menatap Sao Danon berikutnya dan berkata,
kamu membangunkannya, bagaimana denganmu, kalau begitu? Zhao Danon merenung sejenak, lalu menjawab, saya tidak tahu bagaimana saya sampai di sana. Ketika saya bangun saya hanya melihat Jing Yu di sebelah saya, jadi saya membangunkannya. Master Doelshen menatap para pemimpin lainnya, mata penuh kebingungan. Jika seseorang datang untuk menyelamatkan, mengapa hanya menyelamatkan dua anak itu? Jika tidak, maka tidak ada jawaban lain untuk itu. Master Doelshen berpikir sejenak, berkata, jadi itu berarti Anda tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi semalam. Dua dari mereka menjawab pada saat yang sama, ya? Master Doelshen menggila napas, berteriak, Xavion. Murid, di sini. Seorang murid Jadeon yang tinggi dan tegap menjawab. Dia berdiri di belakang seorang pria pendek duduk. Xavion tampaknya adalah murid pria ini. Master Doelshen berkata, Anda adalah orang yang pertama kali menemukan pembantaian di desa Grass Temple. Apa yang terjadi hari itu, mengulanginya. Xavion berkata, ya. Pagi ini, murid dan beberapa Sisyong di catatan 3 kembali dari menghadiri acara pemilihan, kami terbang kembali. Ketika melewati Grass Temple Village, para murid melihat ke bawah dengan tidak sengaja dan menemukan lebih dari 200 mayat berkumpul bersama di desa, pemandangan yang menyedihkan. Murid dan yang lainnya dengan cepat pergi untuk memeriksa tetapi hanya menemukan 2 anak. Menyadari bahwa itu mereka tidak sadar, biarkan Shidi membawa mereka kembali lebih dulu. Kemudian, di kakus desa, tangannya menunjuk ke arah Paman Bozo yang tergelincir di sudut, lalu melanjutkan, kami menemukan orang ini. Tapi, matanya sudah mati, terpesona, tidak peduli bagaimana muridnya bertanya, tidak ada respon. Terus berulang kali mengatakan, hantu, hantu, hantu. Tubuh Baye bergetar sedikit, bertanya, kakak, apakah Anda menghitung jumlah orang? Xavion menjawab, saya menemukan Shidi yang memperdagangkan kayu bakar dengan desa Anda setiap hari, ia sangat akrab dengan orang-orang di desa Anda. Setelah dia diidentifikasi dan kami selesai menghitung penghitungan, desa Grass Temple, semua 42 keluarga, total 247 orang, selain kalian bertiga, semuanya mati. Meski hatinya sudah tahu, setelah mendengar apa yang dikatakan Xavion dia pahami. Baye dan Zhao Danon masih tidak tertolong dan mata mereka hampir pingsan dan pingsan lagi. Master Doelshen menghela nafas lembut, ayunan tangan kirinya, sebuah manik merah terbang keluar dari lengan bajunya, terbang ke sana kemari dari Zhao Danon dan Bei, berguling di dahi mereka, tiba-tiba, udara dingin membanjiri tubuh mereka. Pikiran mereka, yang semula tegang, saraf tampak melonggarkan, mereka tumbuh secara fisik dan mental kelelahan, tidak bisa tidak tertidur. Doelshen melambaikan tangannya, para murid yang telah berdiri membungkuk, lalu meninggalkan aula. Di dalam aula, hanya 6 orang yang tersisa. Pada saat ini, pria pendek gemuk itu berkata, Shisyong, Anda menggunakan manik-manik menenangkan untuk sementara menyelesaikannya, tetapi ketika mereka bangun, apa yang akan Anda lakukan? Master Doelshen berpikir sejenak, menoleh ke Taois yang duduk di sebelah kiri dan bertanya, Fast Chaelo Shidi, bagaimana menurutmu? Mainline Bab 5 Mengadopsi B. Master Fast Chaelo adalah seorang pria yang tinggi dan hikmat, kepala Dragon Head Peak, Jadeon. Di Jadeon, kecuali puncak utama Master Doelshen, puncaknya adalah yang terkuat. Fast Chaelo adalah seorang pria yang parah, di samping mengelola murid-muridnya sendiri dia juga bertanggung jawab atas hukuman di Jadeon. Murid Jadeon menghormati kepala mereka Master Doelshen tentu saja, tetapi yang paling ditakuti adalah Fast Chaelo. Alis Master Fast Chaelo mengerut, setelah beberapa saat dia berkata, ada banyak hal aneh di dalamnya, saya khawatir kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Namun, Grass Temple Villagers yang tinggal di dekat kami tidak dapat mengabaikannya. Saya pikir kita harus mengadopsi mereka sebagai murid. Master Doelshen mengangguk dan berkata, ya, itulah yang saya pikirkan. Kedua anak akan kesepian di luar sana, kita harus merawat mereka. Saya belum mengadopsi murid selama bertahun-tahun, dan Shidi dapat membantu saya mengadopsi mereka. Pada saat itu, pria gemuk pendek, kepala, puncak bambu, Jadeon, Tian Bolis, mengatakan, Shisyong, dari apa yang saya pikir, sebaiknya jangan biarkan dua dari mereka tetap di bawah rumah yang sama. Jika mereka tetap bersama, saling bertemu terus, itu akan mengingatkan mereka tentang masa lalu. Kesedihan mereka tidak akan pernah berakhir, itu tidak akan baik untuk masa depan mereka. Master Doelshen berpikir sejenak, berkata, Tian Shidi benar. Mereka masih muda, tetapi menghadapi perubahan besar seperti itu, kita harus menyelesaikan kemarahan mereka di dalam hati mereka, jadi kita benar-benar tidak boleh membiarkan mereka hidup bersama di tempat yang sama. Itu berarti kita perlu 2 Shidi untuk mengadopsi mereka. Lalu, dia melihat ke yang lain. Fast Chaelo, Tian Bolis, dan sisanya dari 5 pemimpin mengalihkan pandangan mereka ke Baye hampir pada saat yang bersamaan, tidak ada yang peduli dengan Zhao Danon. Dalam kultivasi, kualitas sangat penting, berbakat lebih baik daripada berlatih selama ratusan tahun. Ketika Jadeon hampir jatuh, mereka hanya perlu bergantung pada Master Jade Li Fiang, meskipun sangat muda juga sangat berbakat dan memahami gulungan kuno, keterampilannya jauh lebih besar daripada latihan leluhur. Dari anggota faksi kecil Jadeon, kepada pemimpin yang baik. Selain bakat yang kuat, seorang guru yang baik tentu sulit ditemukan, namun murid-murid kualitas unggul juga jarang. Bakat Baye jauh lebih besar daripada yang lain, kepala Jadeon secara alami tertarik padanya. Setelah beberapa saat, Tian Bolis terbatuk, berkata, Hei, Shisyong, Anda tahu bahwa itu rumah bambu opik saya selalu memiliki sejumlah kecil orang, saya akan membantu Anda dan mengadopsi satu. Ketika dia hendak menunjuk Baye, kepala, Sandri CPX, Shang Zhengliang berdiri di depan Tian Bolis, dan berkata kepada Master Doelshen, Shisyong, hari ini ketika saya melihat anak saya ini berpikir ada ikatan di antara kita, itu pasti Suyuan, bagaimana kalau membiarkan dia belajar di bawah rumahku?
Masing-masing rumah yang lembut untuk orang lain di permukaan, namun di bagian dalam mereka bersaing satu sama lain, melihat bahwa itu Bae adalah kualitas luar biasa, yang akan pernah tahu apakah dia akan menjadi Master Jade Leaf berikutnya. Bahkan jika mengadopsi murid yang jauh lebih buruk, hanya murid biasa, mereka tidak pernah membiarkan rumah lain memiliki kesempatan. Karena posisi dan kekuatan Master Doel Shen, tidak ada yang akan bersaing melawannya. Namun, Doel Shen mengatakan dia tidak akan mengadopsi, siapa yang akan melewatkan kesempatan emas semacam ini. Tepat setelah Shang Zhengliang selesai, kepala Sunset Peak, Guru Tianyun berkata, Shang Shixiong, rumah Anda memiliki lebih dari 200 murid. Jika masing-masing memiliki Suyuan dengan Anda, tidakkah Anda punya terlalu banyak obligasi? Shang Zhengliang tersipu, hendak menjawab, Tian Bolis menyela. Tianyun Shixiong benar, berbicara tentang jumlah disciples, semua Oyu punya lebih dari 100. Puncak Bamboo saya hanya memiliki 7 orang, bagaimana dengan? Guru Fast Chaelo menyela, berkata, Tian Shidi, kedua anak itu hidup sangat miskin, kami harus memberi mereka perawatan terbaik daripada fokus pada jumlah orang yang kami miliki. Kemudian dia beralih ke Master Doel Shen dan memberi hormat, kemudian melanjutkan. Shixiong, anak ini benar-benar berkualitas baik, tolong biarkan dia diadopsi di bawah rumah saya akan dengan hati-hati mengajarinya untuk menghibur jua-jua desa Grass Temple. Master Doel Shen merenung sejenak, Tian Bolis, Shang Zhengliang dan yang lain berteriak, tidak baik, dan seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, Master Doel Shen memang menjawab, Fast Chaelo Shidi benar, biarkan dia diadopsi di bawah rumah Anda. Fast Chaelo tersenyum dan berkata, terima kasih, Shixiong. Di mata orang-orang, mereka yang mengenal Fast Chaelo untuk waktu yang lama, Fast Chaelo biasanya tidak akan tersenyum, hari ini, senyumnya menunjukkan hatinya sangat bahagia. Sekarang Master Doel Shen telah mengatakan demikian, dan Dragon Peak Fast Chaelo sangat kuat, sisanya hanya bisa menelan kebencian mereka. Doel Shen berhenti sejenak, lalu berkata, baiklah, yang lain. Shang Zhengliang terbatuk, matanya tertutup, Tianyun menatap langit-langit aula, menemukan pola tiba-tiba memikat. Tian Bolis hanya, hei-hei dan tertawa hampa, tiba-tiba tertidur. Kepala, Peak of Wind, Chen Shuchang, yang bahkan tidak sempat mengatakan apa-apa, bermeditasi, seolah-olah dia tidak peduli sejak awal. Hanya Master Fast Chaelo yang menang yang menatap mereka dengan dingin, tetapi matanya tersenyum. Master Doel Shen tidak bisa tidak merasa sedikit malu, tapi tentu saja dia tidak akan mengatakan. Jadi kualitas rendah yang tidak akan Anda pedulikan. Pikirannya merenung sejenak, lalu segera menemukan kambing hitam. Tian Shidi. Master Doel Shen tersenyum. Tian Bolis Heart melompat, dia segera bangkit dan hendak berbicara, Master Doel Shen menyela. Pembunuhan Grass Temple Village adalah muridmu, penemuan Safion, tampaknya anak ini dan puncak bambu Anda memiliki ikatan yang kuat di antara Anda. Hei, biarkan dia diadopsi di bawah rumahmu. Tian Bolis sangat cemas. Kualitas Hao Danon rata-rata, semua orang bisa melihatnya, jadi mengadopsi dia di bawah rumah adalah beban, tentu saja dia tidak menyukainya. Dia akan berbicara, tapi bagaimana Doel Shen memberinya kesempatan untuk berbicara, menyelesaikan. Baiklah, ini adalah akhirnya, Shidi kamu harus memperhatikan untuk menyelidiki pembunuhan itu, mengerti? Fast Chaelo, dan yang lainnya berdiri dan berkata, ya? Master Doel Shen mengangguk, batuk beberapa kali, tetapi tidak melihat Tian Bolis, dengan cepat pergi ke ruang belakang. Setelah bayangannya menghilang dari aula, di Jadeon Crystal Hall, tawa tiba-tiba pecah. Siswa puncak bambu Safion telah menunggu di luar Crystal Hall, akhirnya semua tuan keluar, dia berlari ke arah mereka, melihat Tian Bolis membawa Hao Danon, tidak bisa tidak terkejut untuk sesaat dan berkata, Guru, apa yang terjadi? Ketika Tian Bolis melihatnya, jantungnya meledak karena marah, dia berkata dengan marah, apa yang terjadi? Apakah kamu bodoh? Mengapa tidak cepat mengambil alih? Safion dengan cepat mengambil Hao Danon yang masih tidur. Tian Bolis marah, matanya melihat Shang Zhengliang, Tianyun, dan yang lainnya tertawa, hatinya semakin marah, dia berteriak pada Safion. Ayo, apa yang kamu lihat? Ketika dia selesai, mengabaikan yang lain, tangan kanannya tertarik di udara, lampu merah menyala, pedang merah dengan tepi merah menyapu ke tangannya, lalu, melompat ke pedang dan menembus udara yang dia tinggalkan. Safion bingung untuk sesaat, tapi setidaknya dia mengerti bahwa itu dia telah mendapatkan satu lagi Shidi. Dia melihat Hao Danon dalam pelukannya dan berkata, Xiao Shidi, aku bahkan belum tahu namamu. Hao Danon masih tidur, tidak menyadari nasibnya sendiri, sudah mengambil giliran yang bagus. Catatan 1. Xinyang Shishu, Shibo, Shixiong, Shidi, Shiji, Shimei. Si berarti master, jadi ketika karakter bertingkah, si, itu berarti master terkait. Nyang berarti ibu, jadi si Nyang berarti istri tuan. Shu berarti adik lelaki dari ayah, paman, Shidi atau si Shu Master Mei. Bo berarti kakak laki-laki yang lebih tua, jadi si Bo berarti Master Si Xiong atau si Jie. Xiong berarti kakak laki-laki, si Xiong berarti murid laki-laki yang lebih tua. Di berarti adik laki-laki, Shidi berarti murid laki-laki yang lebih muda. Jie berarti kakak perempuan, si Jie berarti murid perempuan yang lebih tua. Mei berarti adik perempuan, si Mei berarti murid perempuan yang lebih muda. Catatan 2. Nama paman Bozo dalam bahasa Cina adalah Wang Ershu. Wang adalah nama belakang Cina. Er berarti kedua. Shu berarti paman. Nama belakangnya adalah Wang, dan putra kedua, dan anak-anak memanggilnya paman, jadi namanya adalah Wang Ershu. Catatan 3. Xiong di Xiong berarti kakak laki-laki, yang berarti adik laki-laki, jadi Xiong di berarti mengganggu.